ya, Vin. Oke, nggak masalah. Udah direkaman ya? Iya, udah. Bangsal itu kita ada berapa tadi? Ada Cempaka, ada Bakung, ada Nusin, ada Geriatri, ada HCU. Nah, biasanya itu kalian follow up semuanya kan? Follow up semuanya itu follow up ya dokter. Pokoknya semuanya 5 itu tadi kita follow up semua pasiennya. Terus ketua bangsalnya. Nanti besok tuh kalau kalian mau ini soan juga ke kepala bangsalnya. Kalau Cempaka itu ada Bu Titis. Nanti kalian ke Cempaka, tanya Bu Titis yang mana, terus kalian perkenalkan diri dan lain-lain. Bilang kalau koas baru stase interna kayak gitu. Nanti di Bakung itu ada Bu Yuk. Terus di HCU itu siapa ya? Ada yang ingat nggak ya? Pokoknya yang HCU itu ibu-ibunya pakai kacamata. Aku lupa namanya Bu Isti atau siapa ya? Aus. Us. Siapa Us namanya Us? Iya, Bu Asti apa Bu Isti gitu, aku lupa juga. Iya, mungkin nanti kalian bisa langsung ke HCU aja tanya. Ibunya kecil-kecil, pendek-pendek, Iya, pakai ibunya kacamata. kecil, pakai kacamata. Nah, terus di Nusin sama Geri itu jadi kesatuan ya. Jadi itu Nusin 1 sama Nusin 2. Itu ketuanya itu Bu Aris. Bu Ari ya? Bu Aris. Nah, itu kalian bisa menghubungi beliau. Udah sih itu kalau bangsal. Terus ini apa namanya? Dokter yang follow up kalau ini ya jadwal dokter follow up. Jadwal dokter visit maksudnya. Nah, yang paling pagi itu biasanya Dokter Wari. Dokter Wari itu visitnya itu pagi banget, jam 7:30 tuh biasanya beliau udah mulai visit di Cempaka. Terus yang kedua itu antara Dokter Waisul atau Dokter Agus Yuha. Kalau Dokter Waisul itu sekitar jam 9, itu beliau udah mulai visit. Biasanya dimulai dari geriatri, dari bawah dulu. Terus beliau naik sampai yang terakhir di Cempaka. Sama kayak Dokter Agus Yuha, tapi Dokter Agus Yuha itu nggak tentu. Kadang beliau awalnya itu ke Cempaka dulu, bisa ke Geri dulu, nggak mesti tergantung jamnya. Kalau Dokter Agus Yuha itu biasanya visit jam 11 lah. Jam 11 itu baru mulai visit beliau. Terus kadang visitnya belum selesai, dia udah izin poli dulu, nanti dilanjutin siangnya. Itu biasanya kalau Dokter Agus Yuha. Terus Dokter Bagus itu visitnya kadang pagi kalau seumpamanya ada pasien yang gawat darurat, kayak umpamanya ada terapi fibrinolitik, itu Dokter Bagus tuh pasti datang ke HCU lebih awal buat mastiin kondisi pasiennya. Terus apa ya? Dokter Yuni itu nggak bisa ditebak beliau karena beliau itu selalu poli paru terlebih dahulu. Pagi datang itu beliau poli, terus kira-kira jam 11-an itu baru mulai visit muter-muter ke bangsal kayak gitu. Oh iya, terus kalian itu setiap pagi jangan lupa untuk laporan pasien. Nanti laporan pasiennya itu per dokter. Jadi nanti seumpamanya Alvan ngecek Dokter Wari, si Seno ngecek Dokter Waisul. Nanti laporannya, selamat pagi dokter, pasien dokter hari ini di bangsal Cempaka ada berapa, terus di Bakung ada berapa, di HCU ada berapa, nah, terus konsulannya ada berapa pasien, terus yang rubber ada berapa, kayak gitu. Dan nanti kalian infoin ke dokternya tiap pagi. Nah,
Itu Buat catatan, bentar. Dr. Mohon Waisul. izin Ya. potong ya. Itu grup apa personal? Personal, jadi nanti Hubunginya kamu personal. CP ini dokternya satu-satu. Saranku kalau ngechat beliau itu ya satu anak, seumpamanya yang pertama ngechat si Seno, ya udah nanti seterusnya sampai 10 minggu ke depan tuh Seno terus yang ngechat. Biar dokternya itu ingat dan nggak bingung. Oke. Terus apa lagi ya? Oh iya, untuk pembagian jaga bangsal, kan kita itu ada ber-10 kemarin. Nah, untuk minggu pertama itu kita bagi 2-2-2, jadi setiap bangsal itu ada 2 anak yang jaga, kayak Bakung 2, HCU 2, Cempaka 2, Nusin 2, Geri 2. Jadinya pas kan 10 anak. Nah, tapi seharusnya itu kayak Nusin itu cukup dijaga 1 orang aja itu sebenarnya udah cukup. Terus 2 anak itu Bakung sama HCU. Terus Cempaka itu 2 anak. Karena nanti sisanya itu bakal ikut dokter paru atau dokter jantung. Jadi nanti kalian ada minggu jantung, ada minggu paru. Seminggu nanti 2 anak ikut jantung, seminggu itu nanti 2 anak ikut paru. Itu biasanya dimulai pada minggu kedua. Jadi minggu pertama kalian orientasi dulu lah istilahnya. Orientasi di bangsal, tahu seluk-beluknya gimana dulu, terus nanti tahu celah-celahnya. Nah, nanti baru di minggu kedua itu kalian otomatis kekurangan 4 orang karena 2 ikut paru, 2 ikut jantung. Jadinya kan kalau kalian sisanya 5 orang. Nah, 5 orang itu saranku, Nusin Geri itu 1 orang, HCU Bakung itu 2 orang, Cempaka 2 orang, karena bangsal utamanya itu di Cempaka sama Bakung yang pasiennya paling bisa 18, bisa 15. Itu paling banyak itu di Bakung sama di HCU kayak gitu. Terus apa lagi ya? Oh iya, terus ini maju presus. Jadi itu nanti setiap kalian stase jantung, di akhir minggunya, itu kalian presentasi, bisa presentasi guideline, bisa presentasi jurnal. Itu kalau jantung ya. Nah, kalau paru itu dua-duanya itu presentasi jurnal. Nah, itu biasanya di akhir minggu kalian stase paru. Seumpamanya si Galuh sama si Siva itu minggu kedua dia paru. Nah, nanti di akhir minggu kedua dia disuruh presentasi sama Dokter Yuni tentang jurnal paru kayak gitu. Dan nanti itu dipilihin sendiri sama dokternya, kayak jurnalnya kamu ini itu nanti tinggal cek chat dokternya aja kayak gitu. Terus apa lagi ya? Oh, ini pembagian presus. Jadi nanti coba kalian confirm lagi ke dokter ini ya, Dokter Waisul sebagai ketua ininya, dokdiknisnya. Nanti yang kebagian tutklin itu dokter siapa, yang kebagian presus itu dokter siapa. Kalau kita kemarin itu yang kebagian tutklin itu dokter Wari. Jadinya 10 anak itu maju sama dokter Wari semua untuk tutorial kliniknya. Nah, terus untuk dokter Agus sama dokter Waisul, itu nanti kita undi 5-5. Jadi 5 anak ikut dokter Waisul, 5 anak ikut dokter Agus buat presusnya. Nanti mending itu kalian timeline-in aja siapa yang mau maju, kayak gitu. Terus kalian undilah seenaknya kalian maunya kayak gimana. Terus menurutku jangan maju yang mepet-mepet, karena dari pengalaman itu kita kemarin di minggu-minggu akhir baru maju, jadinya ya rada keteteran. Seenggaknya itu kalian minggu ke-5 atau minggu ke-berapa itu udah mulai maju lah, maju presus kayak gitu.
Nek dari tugasnya yang harus ada apa aja, Vin, di internal? Jadi kalau tugas itu presentasi jurnal itu antara yang paru sama yang jantung. 2 kan. Nah, terus ada tooth clean, ada presus, sama long case nanti. Tugasnya cuma dikit kok. Mau nanya dong, Vin, kalau tooth clean tuh gimana ya? Jadi tooth clean itu kayak presus sebenarnya. Cuma nanti kalau dokter Warih yang jadi ininya itu ditulis tangan. Jadi nanti kalian tak kasih lembaran yang namanya lembaran bedside teaching. Nanti kalian isi mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, terus pokoknya dari hasil pemeriksaan itu sampai dari tata laksana. Nah, terus kalian tambahin lagi kayak teori-teorinya, patofisiologinya gimana, atau ditambahin anatominya, fisiologinya. Nah, nanti maju sama dokter Warih dipresentasikan secara langsung, nggak usah pakai PPT, jadi cuma pakai lembaran itu. Lembaran kalian difotokopi bersepuluh gitu. Tambahin. Iku sing penting habis nyatet data pasien ini lengkap, iku angkat 1 pokok atau 2 pokok materi yang ingin kalian bahas. Mau itu tata laksana, patofisiologi, terapi, tata laksana, terapi. Yang penting Jadi kayak apa ya sih itu? LO. Kayak topik pembahasan learning object-nya. Ya, jadi kayak apa sih yang kalian mau bahas, kayak ditambahin kayak pertanyaannya kayak apa tata laksana dari CHF gitu, terus bagaimana patofisiologi dari CHF, nanti kalian jelasin dokter Warih kayak gitu. Terus apa lagi? Follow up-nya tuh loh, Vin, dijelasin nggak sih? Malah yang penting follow up Apa? sehari-harian tuh loh. Ya, Apa yang perlu? nanti yang sehari-hari ini ya. Oke, berarti mungkin nanti dari anak ini anak-anak gimana sih ngomongnya susah banget. Dari anak-anak nanti tanya aja apa yang masih kurang ya. Ini aku mau jelasin tentang follow up pasien pada pagi-pagi itu. Nah, biasanya kita itu follow up berangkat pagi. Awal-awal itu kita berangkat pagi jam 5:30 dan lain-lain. Kita tensi, kita anamnesa pasiennya, kita lakukan pemeriksaan fisik head to toe secara lengkap. Kita nulis kan S-nya apa, O-nya apa, terus A-nya apa, nanti P-nya apa. Itu kalian kerjakan pagi-pagi biasanya sambil nunggu dokternya visit. Nah, kalian itu ngisinya juga harus lengkap, kayak hasil lab itu kalian harus update terus tiap hari. Contohnya tanggal 3 itu ada lab pemeriksaan darah lengkap. Nah, ternyata besok itu dokternya minta dicek darah lengkap. Jadi kamu harus follow up lagi. Nah, terus dilaporin ke dokternya kayak, "Dok, kemarin AL-nya dari 17 sekarang 10 gitu." Nanti kalian laporan terus. Terus kondisi pasiennya juga kalian laporin kayak, "Dokter, kemarin pasiennya demam 38 derajat kayak gitu." Pokoknya semua kondisi pasien nanti kalian laporin pas dokternya visit. Terus tensi juga, kalian kalau bisa itu juga nensi ke pasien, TTV lah istilahnya, ke semua pasiennya nanti dilaporin. Karena biasanya dokternya itu nanya tensinya berapa, kayak gitu. Soalnya di IPD itu dokternya pasti nanya-nanya kayak, tensinya berapa, gimana dek, terus gimana kondisinya, kemarin demam nggak, sudah di USG belum kemarin. Jadi kamu itu harus menguasai banget pasien yang kamu follow up kayak gitu. Jadi biasanya bangsal model yang lapornya gimana? Model laporannya tuh pas dokternya visit di depan pasiennya gitu ya? Iya, jadi nanti kan kita ngikutin dokternya visit.
Nah, habis itu pas masuk ke kamar pasiennya, dokter, ini Pak Rajiman, kayak gitu kan, dengan DHF kemarin angka trombositnya sudah naik dokter dari 100.000 naik jadi 130.000 atau gimana, nanti kalian laporin aja. Nah, terus kadang-kadang itu dokternya itu juga minta lembar follow up kalian, kuning-kuning kalian untuk melihat kalian itu meriksa apa aja. Ini kayak dokter Wari itu biasanya ngelihat kayak gitu. Diambil gitu papan kalian, terus dilihat. Ini kemarin sudah saya kasih apa ya, gini-gini, dilihat. Pokoknya intinya kalian kalau follow up harus lengkap data-datanya. Kalau seumpamanya kalian waktu follow up pasien, terus lupa nggak meriksa, ya udah tinggal bilang aja, lupa, mohon maaf dokter, ngapunten, saya lupa untuk ngelakuin pemeriksaan. Jangan sampai bohong lah istilahnya kalau sama dokter-dokternya itu, lebih baik kalian bilang aja lupa gitu. Terus apalagi ya? Kegiatan di Polri yang jantung paru kan ada 1 poli 1 IGD gitu. Oh ya, ini yang di Bangsal dulu aja ya. Nanti itu kalau bisa kalian tuh follow up-nya pasien itu kalian pakai ini, kalian atur. Kalau bisa dokter Wari itu kalian follow up lebih dulu. Soalnya dokter Wari pasti lebih pagi datangnya. Katakanlah pasien dokter Wari di Bangsal Bakung ada 10 ya. Kalian berdua, ya udah kalian bagi 5-5 dokter Wari, terus kalian follow up terlebih dahulu yang dokter Wari itu. Pokoknya prioritasin dokter Wari karena beliau datangnya pasti pagi. Paling siang itu dokter Wari jam 9. Tapi jarang banget sih itu. Terus Bangsal ini nih, Bangsal kan biasanya ada yang enak, ada yang nggak enak kan ya, perawat-perawatnya. Kalau kalian di Cempaka itu pokoknya jangan lupa lepas ini gown. Kalau sekalian, jadi kalian itu kalau di Cempaka bolehnya pakai gown itu pas meriksa pasien. Pokoknya pokok pasien itu harus pakai gown. Nah, nanti kalau udah nggak periksa pasien, kalian duduk-duduk, terutama duduk-duduk yang di meja komputer itu yang sama perawat-perawat, itu kalian harus lepas gown. Kalau enggak, biasanya ditegur kayak gitu. Gownnya dilepas dulu deh, gimana gitu. Terus jangan naruh barang-barang di meja perawat. Karena waktu dulu aku pernah itu sama Bu Titis, aku naruh tensi di meja itu kayak, ini punya siapa ya ini? Ini nanti kalau enggak saya buangin loh gitu. Emang Bu Titis tuh ya gimana ya? Tapi beliau itu kalau emang udah enak ya enak. Kadang aja sih kayak mut-mutan gitu. Pokoknya kalau sama beliau rada dijaga aja lah intinya. Terus yang paling enak tuh bakung. Kalau bakung itu sebagian besar perawatnya enak, tapi kalian itu nanti di sana lebih banyak ngelakuin tindakan kayak disuruh-suruh gitu, terutama sama Bu Endang. Biasanya Bu Endang, Cin, tensi Cin, ini kamu cek Fastcon-nya gitu. Terus kamu cek apa namanya? Cek apa lagi ya biasanya suhunya berapa kayak gitu. Pokoknya sama Bu Endang itu kalian sering disuruh-suruh, tapi ya enak. Maksudnya kalian tuh jadi nambah pengalaman gitu. Cuman ya mungkin dari beberapa kalian tuh yang nggak suka yang disuruh-suruh kayak gitu. Biasanya suruh cek GDS, suruh nurunin Fastcon, suruh ganti infus, kayak gitu. Terus kalau di geriatri itu enak sih, overall enak. Bapak-bapak sama ibu-ibunya itu sama kita udah kayak kenal, akrab, terus nggak kayak gimana gitu ngelihat kita sinis itu nggak, enakan. Sama di Nusin juga enakan semuanya. Yang penting kita itu jaga attitude aja. Jangan sungkan-sungkan untuk ngobrol sama perawat. Ya kalau bisa, kalau lewat tuh disapa aja.
biar cair suasananya. Terus kemana yuk? Kevin, tadi kalau Apa? kepalanya geriatri siapa ya tadi? Geriatri itu jadi satu sama Nusin. Oh, Bu Aris itu berarti ya? Iya, jadi Nusin itu kan Nusin 1 sama Nusin 2. Nah, yang Nusin 2 itu geriatri namanya. Oh, iya. Kayak gitu. Tapi biasanya itu ada ya perawat yang ini sih di sana itu siapa ya? Pokoknya enak-enak lah di Geri itu ada Pak Purwanto, ada Bu siapa ya? Lupa lah, pokoknya kalau lihat mukanya Bu siapa apalah. Ya yang perlu diwaspadai ya di ini sih aja di Cempaka. Kalian lebih ini aja, hati-hati aja kalau naruh barang. Terus kalau masuk-masuk kan biasanya masuk-masuk toh ngambil rekam medis tuh kalau bisa jangan pakai gown. Terus nulis-nulis tuh jangan pakai gown. Kayak gitu. Oh iya, terus kalian itu sebenarnya punya kamar koas itu di Cempaka sama di Bakung. Tapi biasanya kita itu lebih suka di Cempaka. Karena di Bakung itu kadang perawatnya itu tidur di ruang koas. Ada yang ngepam susu buat anaknya, ngepam ASI. Dipakai ngepam ASI juga, makanya kan kita nggak enak. Jadinya kita kebanyakannya ngetemnya di kamar koas yang di Cempaka kayak gitu. Terus apa lagi ya? Ya, Ben. Ciri follow up dokter kan beda tuh. Oh iya. Misalnya dokter satu minta apa, dokter lagi minta satu lagi minta apa. Oke. Oh, karakteristik itunya ya. Biasanya itu dokter Wari itu apa ya kalau follow up? Pokoknya kalian kalau follow up tuh nulisnya yang lengkap aja lah. Rata-rata semua dokter itu mintanya yang lengkap. Kayak dokter Wari itu pasti hasil labnya itu minta lengkap. Kalian tulis angka, kayak angka trombositnya itu berapa ya, kalian tulis berapa angka, jangan ditulis normal. Karena dokternya itu lebih suka kalian sebutin. Karena dokternya itu punya patokan sendiri menentukan dari pemeriksaan darah gitu. Nah, terus biasanya dokter Waisul. Kalau dokter Waisul tuh kalian tuh harus tahu lah, dokter Waisul tuh dokter yang paling mut-mutan, yang paling sembarang kalir lah, pokoknya kita harus manut apa kata beliau. Terus kalau disuruh apa ya udah lakuin aja, nggak usah bantah. Pak Vivu, wes lakuin aja, entah itu salah atau benar, yang penting kalian lakuin aja. Soalnya dokternya emang rada mut-mutan banget. Nah, terus ini kalian tuh kalau dokter Waisul visit, beliau itu pasti minta stetoskop. Dia nggak bilang minta stetoskop gitu, dia cuma ngacungin tangannya kayak gini doang. Gini. Nah, itu tandanya minta stetoskop. Kalau dia lagi berdiri, mau visit, kayak gitu, tuh minta stetoskop. Nah, dan beliau itu nggak mau kalau stetoskopnya bukan Litman. Itu korbannya si Apit. Jadi beliau itu nggak mau kalau stetoskopnya itu bukan Litman. Kemarin tuh kita dibilangin, Samen tuh kalau pakai stetoskop yo sing Litman. Gitu. Nah, terus kalau beliau lagi duduk, nah terus tangannya itu kayak gini-gini lagi, nah itu biasanya beliau minta bolpen. Ya Allah. Nah, dia nggak mau bilang minta bolpen gitu, nggak. Tangannya cuma gini-gini, itu minta bolpen. Nah, bolpennya itu nggak mau bolpen yang gel. Bolpennya itu minta bolpen biasa yang standar pilot tuh. Biasanya kayak gitu. Oke. Jadi kalau seumpamanya kalian siap-siap aja bawa bolpen 2. Nanti kalau dokternya udah gini-gini, itu minta bolpen. Terus kalau dia minta stetoskop, jangan lupa dibersihin dulu. Tapi biasanya dokternya itu ngebersihin sendiri sih. Jadi kayak ngambil hand sanitizer banyak tuh dibersihin ke kupingnya itu, bagian kupingnya itu. Oh iya, terus dokter Wari jangan lupa kalau setiap visit ada satu anak yang bawa hand sanitizer botol.
Jadi kalian bawa kemana-mana hand sanitizer botol itu, ngambil aja di bangsal yang di tembok-tembok itu, kalian ambil, kalian bawa, nanti setiap ganti pasien, pasti tangan beliau itu kayak mau berdoa gitu. Itu intinya minta hand sanitizer. Ini serius, coy. Mungkin kalau stetoskopnya itu punya kita, apa dari bangsa? Stetoskopnya punya kita. Karena biasanya dari bangsal itu, Dr. Waisul tuh kebanyakan nggak mau nggak sih dari bangsal tuh pasti minta dari kita. Lebih bagus lagi kardiologi. Iya. Kalau kalian punya stetoskop kardiologi itu nanti lebih sangat berguna kalau stase jantung. Jadi kalau ada dokter bagus visit, kalian yang punya stetoskop kardiologis itu bakal dicari. Sejauh mana dia visit tuh pasti minta stetoskopnya Adit. Karena punya dia yang kardiologis. Dokternya yang mau itu yang kardiologis. Kalau enggak, ya nggak apa-apa sih. Tapi biasanya dia milih yang kardiologis, kayak gitu. Oh ya, terus Dokter Agus Yuha. Dokter Agus Yuha itu, kalau visit itu cepat, beliau itu nggak tanya macam-macam, tapi tanya macam-macamnya ke kita. Jadi kalian harus tahu banget perjalanan dari pasien itu. Kayak kemarin dari IGD, gimana, Dek? Sudah dikasih terapi apa? Gitu. Sekarang gimana kondisinya? Gitu. Terus kadang-kadang kalian tuh ditanyain kayak obatnya apa ya? Gitu. Tapi kadang-kadang aja, nggak sering. Kadang-kadang. Itu begitu pula juga Dr. Waisul. Kalau pas lagi nulis-nulis, nah itu Dr. Waisul tuh kadang-kadang cerita sembarang kalir ya, cerita mulai dari yang non-medis sampai yang medis tuh juga beliau cerita, kayak pengalaman beliau cerita. Terus kadang-kadang diselipi sama tanya jawab. Kadang-kadang ditanyain kayak, kamu tahu nggak apa ya contohnya? Terapi cairan gitu. Terapi cairan. Pakainya rumus apa gitu. Gimana itu rumusnya? Nanti kalau nggak bisa dijadiin PR. Nah, nanti kalian itu nagihnya ke dokter. Dok, kemarin kita ada PR itu. Pokoknya beliau itu senang kalau diingatin masalah PR. Supaya hari ini kalian ada PR, terus besoknya itu kalian bilang ke dokter, Dok, kemarin ada PR. Nah, itu beliau itu suka banget kayak gitu. Terus, apa ya? Iya, aku nambahin. Apa? Aku nambahin. Iya, tambahin. Pokoknya semua dokter tiga-tiganya itu anamnesisnya tuh yang lengkap, anamnesis lutut, anamnesis seluruh, jangan dikendor kalau apalagi kalau pasien baru. Kalau misalnya Pak Waisil itu nemu pasien baru, terus kalian tuh nanti disuruh duduk cerita di depan beliau. Kalau misalnya salah, pasiennya kenapa, Dik? Coba ceritain, Dek, pasien. Kalau kamu salah, kamu nanti diginiin. Iku anamnesis sopo. Ya macam-macam lah, namanya juga konsulen, pasti ya pengennya kan kita juga lebih pintar dari beliau gitu kan. Ya wajar. Yang penting lengkap. Ya yang penting anamnesisnya lengkap. Ojo koyo aku mau longkis anamnesisnya kurang dikongkon mulih. Kalau misalnya ngomong keluhan utama, ya keluhan utama, ojo ngomongin tentang riwayat dulu pernah penyakit ini, penyakit Nah, rati, keluhan utama, wes. oh ya, terus kalian itu jangan lupa ngisi resume kepulangan. Jadi nanti setiap dokter itu punya ciri khas sendiri-sendiri buat ngisi resume kepulangan. Biasanya kalau pasien pulang, dokternya kan ngisi kan tulisan resume itu bla 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 bla. Nah, nanti pas di akhir tuh dokternya bilang kayak, Dek, engkau lengkap ono yo. Nah, itu biasanya dokter lari. Nah, nanti kalau ngelengkapin dokter wari itu biasanya yang ingat Us. Us gimana Us kalau yang dokter wari Us? Wah. Us. Gimana Min, sorry. Kalau ngisi resume discharge itu yang dokter wari gimana biasanya?
Kalau dokter Wari di bagian yang indikasi perawatan itu diisi diagnostik dan terapi. Nah, terus Oh iya. itu kan ada beberapa kolom tuh. Kolom yang buat diagnosis itu nggak boleh kita isi. Yang lainnya kita isi aja. Sama kalau obat selama perawatan tuh, mulai dari pasien masuk di IGD. IGD Sampai biasanya kan pulang. pasien di IGD itu kan emang udah konsul sama dokternya ya. Nah, itu diisiin. Diisinya nama obatnya aja, misalnya injeksi bla bla bla, dosisnya jangan. Tapi kalau misalnya yang obat pulang, itu lu tulis sedosis-dosisnya. Sama penggunaannya. Sama kalau misalnya nyari lab, misalnya kan lab tuh cari lab yang paling buruk. Maksudnya biasanya lab yang paling buruk tuh lab yang pertama kali dicek. Itu misalnya HB dia datang dengan HB 5. Nah, HB 5 terus dikasih panah HB saat pulang. Misalnya HB saat pulangnya 9, ya udah HB 5 panah 9 gitu. Itu disesuaikan juga dengan klinis pasiennya. Misal pasiennya sepsis. Diagnosis akhirnya sepsis kan. Nah, ya udah AL pas terburuknya berapa sama AL pas paling baiknya berapa. Tapi data-data yang lain tuh disesuaikan lagi. Tapi lihat dulu misalnya pasiennya ISK, ya udah ya ditulis tuh misalnya leukosit esterasenya, terus nitritnya, terus leukosit sedimen urinnya gitu. Jadi pokoknya lab yang ditulis itu yang menunjang diagnosisnya itu apa. Kalau semuanya dia CKD ya ureum kreatininnya kalian tulis. Kalau dia HD ya ureum kreatininnya kalian tulis. Kalau ada infeksi, contohnya tifoid ya kalian tulis AL-nya berapa gitu kan. Terus cek bidalnya gimana, itu kalian tulis. Kalau dokter Waisul itu biasanya kalau dokter Waisul itu biasa aja sih ngisinya, cuman ngelengkapinnya dikit-dikit ya. Kalian isi semua pemeriksaan fisiknya. Dari pemeriksaan fisik itu kalian nemuin apa aja, kayak TD-nya berapa itu kalian tulis, terus ada rongki nggak, ada wisi nggak, itu kalian tulis nanti. Kalau dokter Waisul kayak gitu. Oh iya. Terus kalau ini tuh di chat kepulangannya itu kita ngisi semua dokter ya, tanpa terkecuali. Ngisi semua dokter yang kita follow up aja. Kalau seumpamanya kamu pegang pasien atas nama Juwari, ya udah nanti pas Juwari pulang kamu yang ngisi gitu. Ya maksudnya bukan pasien dokter Agus aja atau dokter Waisul aja kan? Enggak, kan semuanya tempat... kalian isi. Oke. Soalnya kalau seumpamanya kalian pengen gimana? Oke. Kalau seumpamanya kalian pengen nyicil seumpamanya pasiennya baru masuk, nyicil ya udah kalian tulis aja mulai dari nama rekam medis, dokternya siapa, terus radiologinya apa, itu kalian cicil dulu. Tapi yang lembar paling bawah itu nanti aja ngisinya terakhiran, karena di situ kan ada kayak tanda-tanda vital waktu pulang ya kan. Soalnya cutting tuh kemarin pernah kejadian, jadi pasiennya meninggal tapi keadaannya ditulis kompos mentis kayak gitu. Jadi nanti itu terakhiran aja ngisinya, apa-apa. Terus apa lagi ya? Kalau dokter Agus Yuha, sama juga? Sama juga. Kalau dokter Agus Yuha itu nggak ada spesifiknya sih. Mungkin dari teman-teman yang dekat sama dokter Agus Yuha bisa informasi gimana cara ngisinya. Kalau aku... Ya, kosek. Oke. Monggo Dit, kalau mau. Siapa dulu nih? Ya udah aku dulu ya. Ayo. Ya, kalau setahu aku sih kalau dokter Agus Yuha itu biasanya malah diisi sendiri. Jadi beliau kadang kita nunggu duduk waktu beliau habis selesai visita itu beliau udah ngisi sendiri. Tapi mungkin ada yang beda dari aku, monggo. Jadi aku, gue sih.
Ini kalau misalnya kalian Pak itu nanya sih menurut kalian list semua tanyain. Biasanya beliau ada punya bilang kayak gini. Ini obatnya nggak usah dimasukin ke obat-obatan selama dirawat gitu. Ada yang dikurangi beliau gitu. Padahal ada obat selama perawatan. Katanya berkurang beban. Jadi nanti mungkin kalau Dr. Agus juga kalian tanya dulu sama beliau tentang ngisinya. Soalnya dulu aku ngisi Dr. Agus Yuha itu ya biasa aja, ngisi biasa. Kayak gitu. Terus apa lagi ya? Ini masih terkait pengisian resume itu ya? Iya. Nah, biasanya kalau misalnya dokter-dokternya tuh nulisnya tuh nggak lengkap. Contoh namanya nggak ada, nama pasiennya maksud aku. Nah, itu tuh boleh kalian isi, tapi setelah dokternya ngisi. Dokter Agus Yuha dengan dokter Waisul ya, khususan. Gitu. Tapi kalau buat pemeriksaan-pemeriksaan yang bawah, biasanya beliau tetap nggak ngisi sih. Dokter Warih doang yang rajin. Oke. Gue mau konfirmasi yang apa sih tadi? Nanti aja deh, lanjut dulu deh. Aduh. Udah sih, kapan itu ngasih tahu dokter ada pasien? Udah pagi-pagi kan? Matiin ya. Udah. Terus apa lagi ya? Oh ini. Kita kan kemarin sempat jaga IGD ya guys. Jadi kita itu berapa minggu ya? 6 minggu kayak? Lebih ya? 7 mingguan kita itu jaga IGD. Nah, itu nanti coba kalian confirm lagi ke Dokter Waisul, apakah kita ada jaga IGD atau enggak. Itu nanti coba kalian koordinasiin lagi sama Dokter Waisul. Kayak gitu. Soalnya kemarin kita di stop IGD bukan karena COVID, tapi karena ini, apa namanya, udah minggu ke-9 disuruh belajar katanya. Kalau di IGD itu sore itu ya, Vin? Itu di situ ngapain aja, Vin? Kalau di IGD itu kita dapat jamnya dari jam 4 sampai jam 8. Biasanya kita ini sih apa namanya? Terkadang tuh masih ada pasien jam-jam 8. Kadang itu kita bisa pulang jam setengah 9 lah. Jam 9 pun bisa. Tergantung dari pasiennya. Nah, ngapain aja kita di IGD? Biasanya yang pertama itu kita screening COVID di depan. Kita screening COVID, nanti di depan itu ada lembarannya. Nanti kalian ngisi aja di situ namanya siapa, terus ada riwayat bepergian keluar kota, ada batuk, ada demam. Nah, di situ ada termometer juga. Nah, kalian terus pokoknya kalian tanya-tanyain lah tentang COVID, pernah kontak sama pasien COVID enggak kayak gitu. Nah, nanti kalian kalau seumpamanya curiga ini mengarah ke probable COVID atau ke suspek COVID, nanti baru laporan ke dokternya kayak gitu. Nah, di IGD itu biasanya kita macam-macam tergantung. Kalau yang paling sering itu biasanya kita disuruh anamnesa dulu sama dokternya. Anamnesa, pemeriksaan fisik, vital sign yang kita dapatin itu apa aja, terus nanti dilaporkan ke dokternya, ke dokter ISIP atau ke dokter jaganya. Kayak gitu. Nah, untuk keterampilan yang lain, seumpamanya pasang infus, pasang kateter, terus jahit luka, itu kalian yang proaktif sendiri. Kalian mau nggak pasang infus kayak gitu. Kalau mau pasang infus ya udah tinggal bilang aja ke perawatnya, Mbak, saya pengen nyoba masang infus, tolong diliatin ya gitu, tolong dibantu gitu. Insya Allah semua perawatnya baik-baik sih di sana. Yang penting kita jaga attitude aja. Sebelumnya itu ya perkenalan dulu lah. Kenalin saya siapa gitu, lagi jaga stase IPD, sekarang jaga IGD. Nanti kalian kenalan gitu ke dokternya. Pas datang juga, pas pulang juga kalian jangan lupa pamit. Nanti soalnya biasanya dicariin sama ini dokternya, kok tiba-tiba nggak ada gitu. Seenggaknya kalian pamit dulu.
Nah, itu stase IGD yang dari IPD ya. Nah, kalau dulu waktu ada jaga IGD itu, yang jaga IGD itu libur atau tetap masukin paginya? Jadi waktu itu kan kita bersepuluh kan, 4 orang ikut paru sama jantung, berarti kan sisa 6 orang. Nah, 1 orang jaga IGD, jadinya yang jaga IGD itu nggak masuk, dia libur. Oke. Biasanya itu 3 hari kita itu jadi 3 hari jaga nusin, 3 hari jaga IGD. Kalau kita biasanya kayak gitu kita ngeplotnya ya. Tapi itu balik lagi ke kalian gimana mau bagi-baginya, bebas seenaknya kalian. Nah, terus ini aku mau jelasin yang dikatain Dinda tadi tentang poli paru sama poli jantung. Jadi kan minggu kedua nanti kalian dibagi 2 paru, 2 jantung kan, 2 anak ikut dokter Bagus, 2 anak ikut dokter Yuni. Nah, di situ nanti kalian chat dokternya hari Sabtu sebelumnya. Itu kalian chat dokternya, Assalamualaikum dokter, saya Seno sama Galuh, katakanlah saya Seno dan Galuh. Hari ini hari Senin besok terjadwal dengan dokter Yuni dengan stase paru kayak gitu, bilang aja. Nah, nanti apa namanya? Nanti kalian informasi dulu, nanti dokternya balesin kayak gini-gini. Iya deh, nanti hari Senin ya, kayak gitu. Nah, biasanya kalau dokter Yuni itu kalian pagi-pagi itu sudah follow up pasiennya dokter Yuni di semua bangsal. Jadi pasien dokter Yuni di semua bangsal itu kalian follow upin semua. Kalian rekap, ya kan? Kalian rekap, terus kalian laporin, setelah itu kalian follow up semuanya. Mulai dari bangsal, mana namanya? Pokoknya semuanya itu, dari bangsal Cempaka, Bakung, terus HCU, Nusin, Geriatri, konsulan atau rubber di Alamanda, Melati, sama di Bougainville, itu kalian cek semua. Khusus yang minggu paru ya, itu kalian cek semua. Nah, nanti kalian laporin ke dokternya. Terus kalian follow up juga, kondisinya gimana. Kalau dokter Yuni itu biasanya kalau follow up gak banyak tanya. Tinggal ya beliau follow up biasa, dia nggak nanyain kita apa-apa gitu. Tapi kita diharapkan proaktif nanya ke beliau gitu. Nah, terus kayak apa namanya? Ya udah sih kalian follow up gitu biasa, terus dilaporin. Nah, terus setelah kalian follow up selesai, kalian tuh chat dokternya, Assalamualaikum dokter, kayak gini. Sayang gimana ya ngechatnya ya? Sayang. Pokoknya ngechat dokternya, ngasih tahu pasiennya, terus bilang saya sudah selesai follow up kayak gitu. Nah, biasanya kalian tuh disuruh ke poli. Nah, nanti di poli paru kalian itu disuruh bantuin Mas Ipul. Biasanya disuruh anamnesis pasien kayak gitu, anamnesis pasien ataupun Nancy. Itu sih dari beberapa anak katanya gitu, tapi aku kemarin waktu paru aku nggak disuruh anamnesis sih. Nggak disuruh Nancy. Cuman disuruh nungguin dokternya terapi aja sambil meriksa di dalam polinya gitu. Nah, buat pas kalian stase paru itu nanti dibagi lagi. Jadi 1 ikut ke poli paru, 1-nya ke IGD. Nah, kalau pas poli paru ya ikut dokternya sampai selesainya poli paru, setelah itu pulang. Nah, kalau seumpamanya IGD nanti kalian dikasih waktu sampai jam 2, kalau udah jam 2 disuruh pulang kayak gitu. Nah, kalau seumpamanya poli nih udah selesai jam 11 atau jam 12, tapi kayaknya nggak mungkin sih. Ya jam 12 gitu, pernah. Itu kalian langsung join ke UGD, jadi 2 anak nanti di IGD, kayak gitu. Bareng-bareng sampai jam 2, itu kalau paru. Terus pas kalian masuk poli, jangan lupa pakai masker N95.
kalian siapin itu masker N95 buat kan soalnya di poli itu kan juga ada pasien COVID-nya juga kan. Jadi nggak cuma pasien dengan penyakit paru biasa, ada COVID-nya juga. Nanti pasien COVID itu juga kontrol ke poli paru kayak gitu. Nah, terus kan ini ya kan, apa namanya, masker N95 itu kan mahal. Nah, jadi itu kalian bisa untuk, apa sih namanya, ngesterilin. Kalau kalian nggak punya alat sterilisasi di rumah, kalian tuh bisa ngesterilin masker N95 kalian itu di poli paru. Jadi nanti tinggal dinamain aja. Kayak punya Gavin. Nah, nanti kalian kasih tanda 1, berarti itu udah pernah dipakai 1 kali. Nanti ditarisin Gavin, poli paru, 1, gitu, dicoret. Nah, berarti udah dipakai 1 kali. Nah, nanti itu ditaruh aja di poli paru. Nanti tanya Mas Ipul. Di situ Mas Ipul itu kayak adminnya gitu loh. Nanti tanya, Mas, saya mau nitip sterilisasi, gimana, kayak gitu. Oh, nanti dikasih tahu, oh, di sini, jangan lupa kasih nama ya, kayak gitu. Nah, nanti kan bisa kalian pakai lagi tuh, ininya, maskernya, gitu. Terus, habis itu, pas poli jantung, ini dulu, poli paru ada pertanyaan nggak pas tase paru? Itu biasanya mulai pollingnya jam berapa ya, Vin? Biasanya mulai polinya itu tergantung dokternya datangnya. Jadi kita itu cek-cek aja terus. Telepon ke... Oh iya, jadi nanti kalian nungguinnya di poli paru. Berdua kalian nunggu di poli paru sampai dokternya datang ataupun dokternya ngechat. Biasanya dokternya ngechat, Dek, saya di Bakung gitu. Nanti kalian berdua ke sana ngikutin dokternya follow up, ngikutin dokternya visit. Nah, nanti pas sudah selesai visit, kalian tanya dokternya, Dok, mau poli gitu. Iya, nah kalian satu ke IGD, satunya ke poli ngikut dokternya gitu. Jamnya nggak bisa nggak bisa diprediksi, tergantung dokternya karena dokternya itu pasiennya banyak banget. Terus itu pas poli jantung itu sama dokter Bagus, sistemnya sama sih, sama kayak dokter Yuni tadi. Jadi pagi-pagi kita ngecekin semua pasien, kita laporan jumlah pasiennya di mana aja. Habis itu kita follow up sambil nunggu dokter Bagus, kita follow up. Terus pas nanti dokternya datang, kita ikut visit. Seperti biasa, visit ke ke bangsal-bangsal gitu. Nah, nanti dibagi juga pas poli jantung tuh dibagi 1 ke poli, 1 ke IGD. Nah, kalau dokter Bagus itu, kalau kalian udah selesai poli, ya udah kalian disuruh pulang, nggak suruh join IGD. Yang IGD sampai jam 2 tapi tetepan. Kayak gitu. Terus, jangan lupa beliau itu punya jadwal namanya ekokardiografi. Jadi seminggu itu kalau nggak salah 3 kali beliau itu ngelakuin eko. Nah, jadwalnya itu kalau nggak salah itu Selasa, Kamis, sama Jumat kalau nggak salah. Selasa, Kamis, Sabtu itu waktunya dokter Bagus itu ekokardiografi. Jadi nanti kalian datang ke ruang eko buat ngikut dokternya ngelakuin ekokardiografi itu nanti. Tapi nanti coba kalian confirm lagi ke dokternya, soalnya dokternya kemarin tuh kalau nggak salah pengen rubah jadwal eko itu hari apa gitu. Coba nanti kalian confirm lagi ke dokternya ya. Gitu sih, paling nanti pas tase jantung kalian tanya aja, Dok, saya nanti presentasinya tentang apa ya gitu. Terus nanti dipilihin guideline dari ATS gitu biasanya. Berarti kalau dipilihin pagi guideline. Di IGD itu 2 Gimana? orang. Kalau pagi itu berarti Iya. Dari 2 orang, 1 dari paru, 1 dari jantung.
Terus ini lupa aku ngasih tahu, konsul. Jadi kalian itu nanti disuruh konsul, guys, disuruh konsul ke dokternya. Konsulnya itu bisa konsul kondisi pasien, konsul kondisi lab, konsul hasil USG. Katakanlah pasien pas dokter Wari visit jam 8, terus dokter Wari itu ngeplan USG upper abdomen gitu kan ya. Nah, ternyata jam 12 pas beliau poli, USG-nya udah jadi. Nah, kalian itu nanti konsul ke poli dalam, ke dokter Wari, nanti kalian telepon dulu. Jadi nanti di kamar koas itu ada teleponnya kan. Nanti kalian bisa telepon ke poli dalam, nomornya 147. Nanti kalian tanya, Assalamualaikum Mbak, dokter Warinya masih ada pasien enggak ya gitu. Nanti dijawab, oh umpamanya enggak ada. Udah enggak ada Mbak gitu. Oh berarti saya mau ke situ nggih gitu. Terus kalian bilang, ini dari koasnya gitu, mau konsul. Gitu. Ya. Gitu. Nanti kalian konsul, bawa hasilnya, bawa RM-nya ke bawah. Terus biasanya dokternya nulis advice-nya itu kan mau disuruh ngapa-ngapain, nah, kayak gitu. Itu sih biasanya kalau konsul-konsul kayak gitu. Itu berlaku ke semua dokter ya, dokter Waisul, dokter Agus Yuha, itu bisa dikonsulin juga kayak gitu. Kalau seumpamanya nih kalian siang terus nyari dokternya nggak ada atau dokternya pas lagi nggak poli, terus pasiennya itu ada kegawatan, kamu bisa konsul ke dokternya lewat WA. Nanti kalian ketik gitu kan, Assalamualaikum dokter, saya koas Gavin mau melaporkan kondisi pasien, ibu ini umurnya sekian, dengan apa, terus kasih tahu hasil labnya segala macam, hasilnya gimana, terus sekarang itu kondisinya gimana, kalian laporin, nanti dokternya ngasih advice. Nah, terus kalian tuh ini lapor ke perawatnya, Mbak, saya tadi konsul sama dokter Wari kayak gini, hasilnya kayak gini. Nah, biasanya sama Mbak perawatnya itu kalian disuruh nulis di CPPT, lapor kondisi pasien gitu. Nanti disuruh nge-stempel readback kayak gitu. Nanti lebih jelasnya kalian tanya aja langsung ke perawatnya, Mbak, kalau konsul gimana ya? Terus nulis lembar readback-nya gimana kayak gitu. Nanti dikasih tahu sama beliau, sama mbak-mbak perawatnya. Gitu sih kalau ini IPD. Oh ya, Bu Titis itu paling nggak suka kalau kalian pulang pagi. Ya, jadi kalau seumpamanya pas bejo kok dokter Wari visit pagi, dokter Waisul visit pagi, dokter Agus juga visit pagi. Kalian ini bisa pulang pagi toh. Itu kalau bisa gimana ya? Soalnya Bu Titis tuh kadang-kadang mau kemana Dek? Pulang Bu. Loh kok sudah pulang gitu? Iya sudah selesai. Oh bukannya sampai jam segini ya gitu? Enggak Bu. Terus nanti bilang oh ya udah nanti tak laporkan ke dokter Waisul gitu. Waduh. Itu aus tuh. Kayak gitu. Atau nunggu Bu Titis nggak lihat loh ya kalian baru. Iya atau nunggu Bu Titis masuk ke dalam pas lagi makan. Gimana? Apa? Itu sempat lagi. Yang ini Bu Titis yang pulang pagi kita itu loh. Yang mana? Yang kalau kita pulang pagi kan ditanyain kok sudah pulang itu loh. Yang waktu itu Adit. Tapi sebenarnya nggak apa-apa. Tugas kalian ya nggak apa-apa, tapi ya sama Sri juga tuh sama Adit. Iya. Ya seenggaknya lah kalian lihat-lihat dulu kalau pulang, kalau pengen nggak dipandang kayak koasnya ternyata bentar-bentar doang gitu. Mending kalian cari aman aja. Nggak usah nunjukin kalau kalian pulang. Atau enggak, kalau biasanya aku kalau mau pulang pagi tuh, kalau aku di Bakung mau pulang pagi, umpamanya aku cuma dapat pasien dokter Wari udah selesai visit, aku biasanya bilang ke mbak perawatnya, Mbak, saya izin ke Cempaka dulu nggih gitu. Habis itu nggak balik, udah pulang. Tapi terserah kalian sih itu. Oh iya, kalau kalian udah minggu-minggu ke-5, udah waktunya agak slow, kalian udah menguasai kayak celah-celahnya, itu kalian bisa minta dokter Wari untuk ngikut ini tindakan.
Biasanya Dokter Wari itu ahli endoskopi julukannya. Biasanya kalian minta izin ke dokternya, dokter, kalau hari ini ada endoskopi atau kolonoskopi, kita boleh ikut nggih, kayak gitu. Ya mas, ya apa-apa, nanti ke IBS aja gitu. Nanti ke IBS, kalau nggak salah ke kamar 6, kalau khusus buat endoskopi itu. Nanti kalian ganti baju, segala macam. Ya udah tinggal masuk aja, tinggal nunggu dokternya di ruangan OK itu. Nanti dijelasin sama beliau, ini ya Dek, ini kita mulai masuk, ini nanti di pas pilorusnya, ini bagian antrumnya gitu, nanti dokternya jelasin. Di sini ini ada pendarahan gini-gini. Ini ya kelihatan ada ada kemerahan. Nanti dokternya jelasin lah kalau endoskopi. Terus ini biar kalian itu visitnya cepat, kalian itu saling koordinasi antar apa sih bilang? Antar bangsal. Jadi kalau seumpamanya biasanya Dokter Waisul dimulai dari bawah ya, dari Gary, nanti info Dokter Wari udah di bawah. Nah, nanti kalian tuh ada salah satu yang dari atas tuh turun ke bawah nyegat dokternya. Tungguin depan Alamanda, kalau enggak di depan VK, tungguin sambil duduk. Terus kalau udah ketemu dokternya bilang, dokter, ada pasien dokter di Cempaka, gini. Terus kalian bawalah ke atas, biar cepat. Soalnya kalau enggak gitu dokternya belok-belok nanti. Belok dulu ke... Apa? Beloknya kemana maksudnya? Enggak mesti, kadang tuh seumpamanya dokternya pas ada konsulan di Bougainville, beliaunya itu langsung ke Bougainville dulu. Nah, kalau kalian cegat kayak gitu, beliaunya itu lebih condong ke kita. Jadi kayak, kalian di mana dulu gitu. Kalian jaga mana gitu. Nanti dokternya ngikutin kalian. Jadi kan kalian visitnya nggak usah nunggu-nunggu lagi. Jadi lebih cepat kayak gitu. Udah guys, pokoknya kayak gitu aja. Terus apa lagi? Dokternya itu diikuti ben gak kecolongan. HCU bakung itu. Oh iya. HCU itu sebenarnya kita telepon tuh bisa pagi-pagi kita datang tuh telepon ke berapa ya HCU ya? Pokoknya nanti ada listnya lah HCU berapa, 347 kalau nggak salah. Atau 3 berapa ya? 323, nggak tahu udah lupa. Nanti pokoknya kalian telepon aja tanya, Assalamualaikum, ada pasien IPD nggak gitu. Pakai bahasa Jawa kalau bisa. Ngapunten Ibu, sugeng enjing, derek tanglet, wonten pasienipun Dokter Wari, Dokter Waisul, Dokter Agus ya mboten. Nanti kalian tanya-tanya aja kayak gitu. Oh, mboten wonten, Mbak, gitu biasanya. Kalian jangan lupa follow up juga di HCU. Biasanya kita itu sering kecolongan di HCU. Karena pergerakan Dokter Wari itu udah kayak ikan sarden, cepet banget ya. Berarti kalau di HCU itu jaganya di bakung ya? Iya, jaganya di bakung. Kalian jadi satu aja di bakung. Di HCU itu pasiennya dikit sih. Paling banyak itu 3 pasien di HCU itu. Bakung sing paling parah bakung. Udah, terus kalian mau tanya apa lagi? Pokoknya bakung datang sing pagi. Bakung pagi. Cempaka yo pagi sih lek iso. Bakung ini pagi loh, Ben. Pagi aku rekor 19 pasien 2 orang ya. Keren. Nah, itu. Testimoni ya, guys. Bakung nanti 2 orang biasanya itu emang gila itu. Banyak banget bakung tuh biasanya. Belum ditambah HCU. Itu kalau kalian tiap follow up itu ada lembarnya sendiri berarti ya? Ada lembarnya sendiri. Nanti lembar kuningnya tak kasih aja nanti si Seno atau gimana nanti ketemuan tak kasih lembar kuningnya. Sama lihat cara kalian ngisi yang paling lengkap gitu boleh nggak? Siapa yang ngisi paling lengkap ya? Asep tuh, Sep. Nomornya. Lo gowo nggak lembar follow up-mu? Aku ini nggak nganggo kuning. Yang penting ngono. Ya udah pokoknya kalian ngisinya lengkap lah kayak hasil lab,
hasil labnya itu mulai dari hematologi, urinalisa kalau ada, terus kalau ada pemeriksaan feses ya pokoknya buat tulis kabeh lah guys, laboratorium mulai dari seumpamanya ada pemeriksaan kultur spesimen tuh ya kalian tulis di situ, ada tes bidal ya kalian tulis. Terus follow up apa? Sensitivitas obat itu loh, yang menurutmu hampir nggak penting kalau ditulis. Dokter Waisul itu minta ditulis semua. Jadi obat-obat Iya. 15 kok cari semua sensitivator resisten. Iya. Jadi kalau Dokter Waisul tuh kan biasanya kalau kultur spesimen tuh kan ada kayak antibiotik yang udah resisten, yang intermediate sama yang sensitif kan. Nah, Dokter Waisul tuh biasanya minta ditulis semua. Apa aja itu kalian jabarin semua. Catat gue, catat. Wah, soalnya aku tuh pernah kalau nggak salah nulisnya cuman yang sensitif aja sama intermediate terus yang nggak resisten opo mas ya? Sing resisten opo mas? Aku lupa sih karena nggak ingat. Ya, pokoknya kalau diajak ngobrol Dokter Waisul itu sekalian nggih aja. Nggih dokter, nggih. Kadang-kadang beliau itu nyanyi. Terus ngomongin masalah tumbuhan, ngomongin masalah kucing. Sepeda. Jual beli tanah. Terus pokoknya kalian dengerin aja. Sembarang kali pokoknya dokternya seneng. Oh iya, tanda-tanda kalau Dokter Waisul marah adalah ketika kalian sapa diam aja. Wah, itu kalau udah ada tanda-tanda diam itu, waduh, itu kita udah Dokter Waisul bad mood. Udah ngasih info. Waduh. Tapi nggak mesti juga. Kadang itu di bakung bad mood. Naik ke cempaka, ketawa ketiwi. Nggak mesti emang. Tergantung aja beliau itu. Semaunya beliau. Apalagi ya? Marah atau tidak marah mereka udah resisten yang di anak ini. Oh iya sih. Mau tanya ini dong, konfirmasi tugasnya. Konfirmasi apa? Tugasnya kalian tuh kan tadi ada tutklin ya. Kalau kalian sama dokter waris semua bersepuluh ya. Iya. Tutklin tadi kayak presus, tapi tadi tulis tangan. Tulis tangan semua. Tulis tangan lengkap semuanya ya, kayak lembar bedside teaching gitu. Iya. Fisik sama semuanya. Terus kalau presus itu dibagi 2 dokter. Dokter Agus sama Dokter Waisul ya? Iya, 5 anak Dokter Agus, 5 anak Dokter Waisul. Itu kasusnya itu tutklin dan presus itu kita bebas milih atau dari dokternya harus ada ACC dokternya? Bebas milih sih. Tapi kalian itu seumpamanya kalian itu presus sama Dokter Agus juga. Ya kalau bisa kalian itu ngambil pasiennya Dokter Agus juga. Itu. Nanti kalau seumpamanya kalian kepepet banget ngambil pasiennya Dokter Wari, padahal penguji kalian Dokter Agus juga nggak apa-apa, yang penting izin aja. Dokter, ini kita mau, kok ada Nugraha? Oh. Nuk, bentar Nuk. Lagi HO anak. Bentar ya. Yo. Ya, pokoknya kita minta izin aja ke dokternya kayak gitu. Dok, mau dijadiin kasus kayak gitu. Terus antara satu sama yang lain itu satu dokter itu usahakan jangan ada yang sama. Jadi pas 5 anak itu maju materinya jangan ada yang sama, kayak pas sama Dokter Wari pas sama Dokter Waisul GEA jangan ada 2. Ya GEA 1, terus HT 1, CHS 1, CKD 1 kayak gitu. Kalau long case-nya, Vin? Long case-nya lo kita baru tadi. Oh iya, itu satu dokter atau dibagi juga? Dibagi 3 dokter. Jadi kalian kalau pengen maju sama Dokter Waisul ya udah deket-deket aja sama Dokter Waisul. Itu kalian diacak pembagiannya? Nggak tahu, kayaknya nggak diacak, itu dipilih sama dokternya itu. Oh. Pembagiannya dari dokternya aja. Tergantung sih, biasanya kalau anak-anak yang dekat sama Dokter Waisul ya dapat Dokter Waisul. Tergantung aja, random aja gitu. Yeah.
Yang dekat sama dokter Waisul itu dapatnya dokter Waris sama dokter Waisul. Tuh. Yang sering dapat dokter PR Pak Agus. Yang ngebantu sama Agus Yuha. Yang dapat dokter Agus Yuha maju Presus, ya kemungkinan besar sama dokter Agus Yuha. Iya, gitu. Gitu. Hati, Tuh, teringat. lulusnya 8 bulan kemudian, guys. Jadi, slow aja. Aku sudah legowo kok. Iya. Lu yang itu loh, yang apa tooth clean terus Presus tuh anu loh apa kata-kating tuh itu muter kok apa kalau tulis tangan tuh kan kalau dokter Wari. Jadi kalau kata-kating tuh itu muter gitu loh, tooth clean tuh setiap iya enggak mesti gantian. Jadi punyamu kemungkinan besar kan bukan dokter Wari kan, paling dokter Agus Yuha apa dokter Waisul yang tooth clean-nya. Terus tuh kalau mereka tuh setahu anu sih ketik komputer, tapi nanti mending tanyaan nanti tanya aja ke dokter Waisul ya. Confirm aja ke dokternya. Itu muter kok. Itu nih bedanya longcase sama yang lainnya gimana ya guys? Itu 3 itu beda semua kan? Beda. Longcase itu nanti kalian kalau longcase-nya IPD itu kalian itu ini laporan dulu kan sama dokternya 10 anak. Nah, nanti dokternya bagi bagi kelompok dulu. Nah, seumpamanya kamu bertiga dapat dokter Waisul, ya udah kalian nanti konfirmasi ke dokter Waisul. Assalamualaikum dokter, saya kebagian dengan beliau dengan panjenengan. Kira-kira kapan dia bisa bagi kasus? Besok ya Dek, gitu. Nanti kamu di Bangsal aja, nggak usah follow up. Nah, nanti sama beliau, aku tadi ngikutin beliau kan, katanya udah usah duduk manis aja gitu. Habis duduk manis, tiba-tiba dipanggil, iki kasusnya ya Dek, 3 iki nanti maju sama saya gitu. Jam berapa ya? 2 jam disuruh ngerjain aku tadi. Ya Allah. 2 jam disuruh ngerjain, nanti habis itu maju sama dokternya, ditanya-tanya segala macam, mulai dari A sampai Z. Tapi aku tadi dari B aja udah berhenti kayak. Terus pulang. Terus majunya 8 bulan lagi. Beneran sih? Longcase-nya tuh nanti aja lu fokus yang di depan soalnya. Iya, fokus udah yang ini aja dulu. Longcase-nya mah nanti aja. Gandian gue. Ya Allah. Oke, guys. Ya gitu sih. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Oh ini, kalian jangan lupa kalau ini ya, kalau slow, tapi itu nggak wajib sih. Kalian follow up yang di Bougainville ataupun di Melati. Soalnya kadang-kadang tuh ada rubberan dan dokter Wari itu tanya kondisinya. Kalian follow up aja, tapi nggak wajib sih itu. Itu hanya tambahan aja kalau seumpamanya Bangsal lagi sepi, kalian pengen jalan-jalan, ya udah jalan-jalan ke Melati. Kalau yang kalian suka bilang di di grup sama cutting itu tuh rubberan ya berarti? Iya, jadi rubber semuanya ada ini kan seumpamanya dari IPD itu ada DM, tapi DM-nya bapaknya sampai ulkus gitu kan. Ulkus DM. Nah, biasanya gitu konsul sama bedah. Terus kita ngubungin koasnya. Assalamualaikum TS, bedah ada konsulan dokter Wari dengan ulkus DM. Apa namanya? Falang berapa gitu nanti dilaporin. Nanti kalian ini aja jarkoman aja lewat WA itu kalau seumpamanya ada konsulan sama dokter Syaraf ya udah bilang ada konsulan Syaraf di Bakung pasien ini. Oke. Apalagi ya? Ini kalau kalian pedoman belajarnya dari mana ya? Kalau misalnya anak tuh kan ada IDAI gitu kan, biasanya kita ditanyain dokternya. Kalau dari gitu. Kita itu banyak sih kalau IPD itu tidak berhenti pada satu buku. Kalau dokter Waisul itu nyuruh kita belajar untuk pemeriksaan fisik dulu. Nah, itu biasanya ada bukunya namanya BATS Physical Examination itu loh. Nah, itu disuruh pelajarin. Habis itu kita tuh suruh belajar DD. Nah, belajar DD itu belajarnya dari buku namanya Churchill's Differential Diagnosis. Churchill's. Tuh biasanya, ya.
Terus kalau tata laksana dan lain-lain itu dokternya itu nggak suka pakai jurnal, sukanya itu pakai buku apa namanya dari PubD itu loh, buku apa sih? Ya udah buku IPD itu loh, yang 3 jilid, sing kandel-kandel, nah itu. Oh iya. Kalau dokter bagus itu biasanya ngambil ininya dari AHA atau dari ATS. Nah kalau dari paru itu biasanya ambilnya dari GINA. GINA. Paru itu GINA, ATS. Kalau apa namanya jantung itu ada AHA, ada apa wae coy? ESC guideline. Banyak lah, nanti kalian konsul aja sendiri sama ininya dokternya, mau pakai yang mana itu bebas. Sama ini sih Cai, intinya kalau dari IPD tuh ya, lu kudu tahu pasiennya, maksudnya tuh kayak pasien masuk sekarang nih, terus harus tahu sebelumnya dia tuh bukan nginep, sebetulnya apa sih namanya, mondok itu gara-gara apa, terus obatnya apa, itu harus tahu. Jadi tuh kalau misalnya RM itu tuh benar-benar harus baca dari pertama kali. Apalagi kalau misalnya pasiennya tuh RM-nya udah jilid 3, jilid 4, ya udah cari jilid yang sebelumnya gitu biasanya. Kalau pusing-pusing aja, Cok, gitu, Cok. Ngelihat jilid sebelumnya. Iya. Sama kadang kalau obat apalagi kalau obat-obat kontrol ya. Jadi itu kadang dokternya tuh nanya, ini pasiennya Dokter Agus Yuha sih khususan. Biasanya tuh nanyain ini pasiennya kontrol kapan terakhir, terus sama siapa, terus aku pernah ditanya obat apa, padahal pasiennya tuh terakhir kontrol itu tahun 2009. Jadi harus dicari di belakang banget. Harus mempelajari pasien parah pokoknya. Kalau di IPD. Terus jangan pernah ninggalin bangsal kalau dokternya belum datang. Sebenarnya tuh boleh ninggalin bangsal, tapi teman kalian yang jaga bangsal itu harus ada di bangsal juga. Jangan dua-duanya hilang. Ya nggak, Dit? Jangan dua-duanya, jangan satunya ke kamar koas, satunya ikut Eco. Nah, iya. Ikut Eco nggak apa-apa, asal jangan di kamko ninggalin temennya. Jadi ceritanya itu kemarin, itu si Aus sama Adit tuh jaga Nusin. Terus mereka berdua hilang, satunya itu ke kamar koas, satunya itu ikut ke ekokardiografi. Nah, si Aus itu udah minta tolong ke Adit buat nge-cover kalau ada dokter visit. Tapi Aditnya kayaknya di atas deh. Terus dokternya visit. Nah, terus dicariin deh apa kabar tuh, gak tahu tuh. Yang kena buat doang jadinya, ingat-ingat. Sampai di sini Raus ya. Sebenarnya kalian nggak perlu ikut-ikut Eco, itu nggak perlu ya. Merendahkan disiplin ilmu lain tuh. Nggak perlu kalian ikut Eco. Ya, gimana? Kalian punya G-Drive yang khusus materi gitu kan? Kita kan dulu dikasih tuh G-Drive kayak kumpulan dari IDAI, terus materi-materi gitu. Kalian punya nggak kayak e-book-nya? E-book itu kita paling dapat yang dari share-sharean anak-anak di WA itu loh, yang mantus. Kalau yang buku-buku kayak Bates, Churchill itu mungkin kita ada. IPD juga kita ada, tapi nggak selengkap mungkin nggak selengkap kalian ya. Cuman beberapa emang ada. Jadi awalnya itu emang kita cari masing-masing, terus kita kemarin berhasil ngumpulin berapa buku itu. Kayak Black Notes juga itu kemarin mungkin bisa di-share. Nanti kita kumpulin aja. Sebenarnya kita minta sebenarnya buat buku tuh nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu penting sih. Tapi tuh kalian tuh harus tahu ini guideline. Apalagi kalau di paru sama di jantung, guideline tuh ini banget, kayak pak banget gitu dibandingin buku. Kalau di PD kayaknya buku
Ya buku IPD doang kayaknya cukup deh. Iya, buku IPD. Lu kalian bawa Kapitas Lekta aja udah cukup kayaknya. Bawa Medical Minutes itu udah cukup. MMN. Sama siapin kuota buat Medscape, udah cukup. Baru Rek. Ini guideline Rek ikuti. Kalau nggak dikebuki sama dokter Yuni kan. Iya, Jo, kayak aku kemarin dikebuki sama dokter Yuni, nggak tahu ini pneumonia. Guideline-nya ATS 2001. Khatam itu guideline Rek. Apalin ya guys, tuh susah itu. Baru Mari tuh, ribet. kalau nggak hafal kan. Ya udahlah. Udah ya. Ada kalian yang mau bertanya sesuatu nggak? Mau tanya satu lagi. Kalau kita Apa? posisinya bersembilan gini kan berarti kan minggu pertama masih orientasi dulu nih. Kita masih di bangsal semua ya. Belum ada yang jantung sama paru. Kita kan posisinya bersembilan nih. Menurut kalian yang ideal itu gimana pembagiannya? Maksudnya tadi kan bakung 2 nih, banyak ya. Bakung Kalau menurutku 9 ya. Pokoknya yang kalian utamain itu bakung aja. Bakung itu banyak, sama cempaka itu banyak. Jadi mungkin kalau minggu pertama itu bakung bisa kalian kasih 3, HCU sama bakung, bakung HCU 3, cempaka 3, nusin, geri, itu kalian 3 nggak apa-apa. Soalnya kadang total kamar di nusin geri itu 20-an. Kadang juga penuh. Soalnya kita pernah kewalahan satu anak follow up semuanya. Follow up sampai berapa itu? 20. Jadi Tapi kalian ya, bagi rekor rata aja. 10. nggak apa-apa. Tuh, Syaf 10 Syaf pernah rekor di nusin geri. 10. Tapi kadang kalau misalnya nusin Gary 2 orang juga tuh cukup. Jadi yang satu tuh freelance aja. Misal kalau misalnya di Cempaka crowded banget, ya udah bantu ke Cempaka. Jadi itu di Cempaka naik gitu. Terus kalau misalnya di Bakung crowded banget sampai 18 pasien, Adit sama Musna, ya udah bantuin di Bakung. Ya udah, kalau gua sih pulang sih. Pokoknya sebenarnya dokternya itu tidak terlalu mempersalahkan kalian mau ngisi bangsal itu berapa orang tuh nggak masalah. Yang penting kalian tanggung jawab sama pasien kalian. Intinya itu aja. 1 orang 1 pasien. Terus guys, kalian itu kalau bisa saling cover ya, saling cover satu sama lain. Saling covernya, seumpamanya ada yang kenapa satu, ya udah kalian jangan jangan berat hati untuk cover teman kalian itu, karena di sini penting banget kalian tuh cover teman kalian. Mau tanya, Vin? Iya. Halo? Iya. Kalau dari IPD tuh, selain dari poli sama jantung, itu ada polinya nggak? Nggak ada poli kita. Oh, nggak ada polinya? Nggak ada. Oke. Jadi full bangsal ya? Full bangsal. Oke. Tapi kayaknya pasien sekarang tuh udah dikit sih, nggak sebanyak biasanya. Udah rada slow sih. Semakin sedikit pasien, semakin harus mantap. Iya. Kalian tahu pasiennya ya. Semakin harus kalian tahu. Udah ada yang ditanyain lagi nggak? Mau nambahin, Vin. Iya. Kayaknya tadi belum disebutin ada presus jantung sama presus paru. Udah nggak sih? Belum ya? Tadi jurnal, bro. Iya, presentasi jurnal. Nggak ada presusnya nggak sih? Wih, presus jantung ada. Ya, kan kita dibagi. Oh iya ya. Anjir, sorry. Lupa. Yang kamu dikebukin. Oh iya, yang aku dikebukin ya. Waduh, ya. Jadi guys, selain itu, ternyata aku lupa. Jadi itu kita dibagi lagi presus jantung sama paru. Selain presentasi pas minggu itu, pas minggu jantung sama paru itu ada
presus, paru, sama jantung. Nanti kalian lotre aja 10 orang atau 9 orang tuh 5 sama dokter Bagus, 5 sama dokter Yuni, kayak gitu. Itu untuk presus ya. Nanti sistemnya sama, kalian ngambil kasus, jelasin, segala macem, kalian harus menguasai lah istilahnya. Jadi tambah 1 ya. Coba di-recall lagi yang tadi itu berarti presentasi jantung, presentasi paru, tooth clean, presus dalam, presus jantung atau paru. Ya, 5 ya berarti ya. Iya, iya benar ada 5. Oke. Udah ada yang mau ditanyain lagi nggak? Berarti presus jantung sama ya, kayak presus dalam ya? Sama, cuman nanti kasusnya aja kalian dapatnya kayak PPOK, pneumonia, masa suspek CA paru. Pokoknya yang berhubungan dengan paru-paru itu kalian harus ambil kasusnya. Iya, kalau misalnya visit dokter 3 in 1 being ini. Kalau misalnya juga satu bangsal 2 orang, tapi 3 dokter datang, biaya. Oh, kayak gitu. Ya, gini aja. Kalau seumpamanya pasien itu sebenarnya terserah kalian sih mau baginya kayak gimana. Biasanya kalau kayak gitu itu kita splitting. Jadi, ada yang ikut dokter ini, ada yang ikut dokter ini, kayak gitu. Terus lembarnya itu pokoknya kita bagi-bagi lah istilahnya lembar follow up yang kita follow up itu kalian kasih ke teman kalian kayak gitu. Oh iya. Itu. Terus ya udah sih kayak gitu aja. Udah? Kalau tahu ini pasien dokter ini itu di bangsal ya nanti? Ada. Iya. Okay. Data semua pasien setiap pagi, datang pasien baru ada atau enggak. Ada. Hati-hati, teman pasien baru, bakung, cempak, tanya aja terus sama perawatnya. Udah ya? Iya, udah. Makasih banyak, teman-teman. Oke. Mungkin nanti kalau seumpamanya ada hal-hal yang masih bingung, nanti bisa si Seno chat ke aku atau gimana. Sen, jangan lupa ini ya, tagih ke aku nomornya dokter-dokter itu nanti sama segala macamnya nanti kamu kalau masih bingung tanya aja. Soalnya kita mau ini H1 sama bedah, coy. Oh, oke, Bos. Oke. Siap. Yaudah, bye-bye ya guys. Semangat ya IPD. Makasih banyak, teman-teman. Semangat juga. Makasih banyak, teman-teman. Nikmati IPD. Allahu Akbar. Jangan stres, bawa enjoy aja. Yang stres iku konre. Makasih ya guys. Mangan soto se. Ya. Oke guys, izin live dulu ya guys. Teman-teman. Ya. Nggih. Bilang orang stres padahal dia yang stres. Iya. Aku dikacangin. Thank you, Fem. Ya. Yo. Ya.